Sendiri aja di rumah ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang terhormat Bapak Dang Saifullah di belakang, kemudian ada Bu Ari. Beliau sepasang suami istri yang berkolaborasi. Sukses di usaha layanan umroh ya, layanan umroh di Bandung dan mencakup wilayah Jabar. Ini Pak Dang, alhamdulillah kita dihadiri juga dari Bogor ya, dari Kuningan, Cirebon ya Mas ya. Kemudian Majalengka juga alhamdulillah kita sudah ada kantor di sana insyaallah. Kalau segera buka mudah-mudahan ini Jabar benar-benar Tasik ya, sekali lagi Tasik. Mudah-mudahan bisa benar-benar Jawa Barat bisa berada dalam apa ya cakupan kerja kita insyaallah ya. Allahumma amin. Nah, teman-teman sekalian, hari ini spesial kita akan belajar sedikit tentang umroh itu apa ya. Ada yang sudah pernah umroh di sini? Oh, belum semua ini. Oh, Pak Andi aja. Pak Andi. Ini doakan juga Pak Rian, Pak Yusuf, Mbah Enem, ya, sama satu lagi itu Pak Arif ya. Nanti berangkatnya September ya, insya Allah ya. Yang sudah tertunda berapa tahun kan? 3 tahun lebih. Mudah-mudahan beliau September bisa berangkat ya, kita doakan. Dan titip doa ke beliau, kita November berangkat juga mudah-mudahan. Kenapa judulnya Ayo Ngabling Umroh? Artinya ini sudah keterbukaan, kemudahan untuk kita semua bisa sama-sama umroh insya Allah. Ya. Nah sekarang rekan-rekan, ayo kita berpositif tinggi, kita betul-betul sama Allah bahwa ini adalah bagian terbaik untuk kita, insya Allah ya. Dijodohkan kita dengan Madinah Iman Wisata ini dimulai dari bekerja samanya Top Akikah yang diizinkan di kantor terbaik kalau menurut saya di lingkaran Indiva ini. Ya, udah di jalan BKR kota. 3 lantai gitu. AC, mejanya juga bagus ya, sih mana ada. Ya ya. Ya, mungkin kantor kita yang terbaik ya secara fasilitas di sana. Alhamdulillah dan atas izin Allah kita sudah MOU dengan MBW ini. Nah, ini mudah-mudahan jadi jalan. Kalau kemarin bocoran sudah disampaikan sama saya. Nah, kita dengar langsung nanti dari Bu Ari sama Pak Dang ini kira-kira seperti apa sih sebenarnya peluang kita supaya bisa umroh dengan cepat. Bahkan mudah-mudahan kita berdoa tuh bersama ibu kita, bersama anak kita yang punya anak ya, istri kita gitu. Bareng-bareng ke sana gitu. Kalau misalnya ada 3 berarti kita cukup closing 30. Jadi 3 orang berarti gratis umroh kalau dapat 30. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh langsung dari Madinah Iman Wisata ya. Nah, ini teman-teman peluang. Sama seperti peluang kurban. Peluang kurban, teman-teman kita udah buka selebar-lebarnya ini. Silahkan ayo pasarkan kurban kita. Teman-teman bisa dapat rezeki insya Allah dari kurban di luar gaji ya, di luar gaji. Nah, ini juga umroh sama. Kembalinya kepada kita kawan-kawan sekalian. Seperti apa kita merespon sesuatu yang menjadi peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sat gercep atau keula kakek gitu ya. Ini kembali ke diri kita masing-masing. Namanya kita ayo bismillah buka lembaran baru dalam diri kita. Anggaplah kita gelas yang kosong yang siap diisi oleh ilmu dan semangat baru. Ya. Nah, kalau sudah jadi gelas terisi air tinggal disuguhkan pada minum. Dinikmati airnya ya. Nah, kalau gelasnya sudah penuh, kita menutup diri, ada tambahan air dia akan terima. Nah, sekarang hari ini kita buka dulu gelasnya. Kita siapkan gelas yang kosong, pikiran kita, hati kita dengarkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi doa. Teman-teman nanti nangis yakin kalau bisa dapat kabar umroh itu udah bisa nangis. Apalagi kalau kita sudah sampai ke Madinah, makam Rasulullah, kemudian sujud di Rodoh, karpetnya yang spesial harumnya warna hijau, atau kemudian ke Mekah, masuk gerbang, ketemu lihat Ka'bah yang Pak Andi, itu udah nggak bisa nahan.
tetes air mata. Karena kita berasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kesempatan. Yuk kita buka hati kita, pikiran kita dengarkan dan mudah-mudahan jadi doa kita semua, ya. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Wiwit atas penyampaian arahan launching program umroh IFA multiniaganya. Nah, selanjutnya nih kita bakal lebih mengenal lagi ya mengenai umroh. Langsung saja bersama. Sebelumnya mau nanya nih teman-teman, tahu nggak singkatan dari MIW itu apa? Sebelum selanjutnya nanti ada yang tahu kira-kira? Ya, alhamdulillah ya udah pada tahu. Nanti mau bakal bahas apa aja. Kita langsung saja ya bersama pimpinan MIW atau Madinah Imam Wisata kepada Bapak Endang Saifullah dengan tema Ayo Ngabrik Umroh, dipersilakan. Ini online atau offline ya, Bu? Oh, online. Oh, Bapak Endangnya ini offline ya? Online ya? Oh, offline. Oh, Bapak. Kurang satu ya. Soalnya kami selalu bersama-sama. Mungkin nanti akan menyusul. Karena bukan berbicara yang malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sakinatan fi qulubina liyadadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kita ahli Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat ukhuwah, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan senantiasa kita pegang teguh sampai nanti kita ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah ya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada kedua kita, uswah kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang menuruti salahnya. Juga termasuk kita, dan mudah-mudahan nanti kita di akhir mendapat syafatul Jumat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Wiwit Rengrengan yang sudah mengundang kami di sini. Alhamdulillah sudah diterima. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang Allah ridhoi ya, yang diberkahi insyaallah. Kita bersinergi dan berkolaborasi terus menerus ya Pak Wiwit. Salam antusias. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya tadi mungkin sudah disebutkan nama saya Endang Saifullah, biasa dipanggil Kang Endang. Jadi alhamdulillah USA ya. Kurang Sunda asli. Alhamdulillah asli Jawa Barat. Jadi biasa panggil Kang Endang. Saya ke sini beserta istri saya tercinta. Dia sangat payu. Soalnya paminya lihat ada kadek-kadek. Beliau adalah Teh Ari Suryani. Kalau beliau aslinya dari Surabaya. Jadi perpaduan bonek dan ini. Jadi cocok ya. Coba kalau versi Jawa Surabaya.
Alhamdulillah kami menikah tahun berapa ya? 2000 berapa? 2004. Insyaallah sudah dikaruniai 2 putra dan putri. Yang paling besar SMK sekarang kelas 2, yang kecil SMP di Bandung semuanya. Ini grogi ini ngomong apa nih? Jadi pertama-tama tadi terima kasih yang sudah teman-teman berhadir di sini. Mudah-mudahan ini bukan semacam materi atau apa, tapi sharing aja ya, sharing aja karena tadi diminta oleh Pak Wiwit. Jadi saya beserta istri, alhamdulillah sekarang mengelola sebagai penyelenggara travel haji dan umroh. Dan alamatnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wiwit, itu di Jalan BKR. Perjalanan kami mungkin agak panjang juga. Jadi saya mulai terjun di dunia umroh ini sejak niatnya ya, sejak umroh pertama kami, yaitu 2014. Waktu itu saya mendampingi beliau umrohnya gratis karena dari kantor gitu ya, dapat fasilitas dari kesempatan dan Pak Kiai Miftah Farid ya, dulu di Safari Suci gitu, karena kan kerjasama dengan kantor beliau yaitu Dompet Duafa dulu Sinergi Foundation. Nah beliau dapat istilahnya apa, fasilitas untuk berangkat. Nah saya ikut, saya mah baik. Nah sejak pulang itu jadi apa ya, istilahnya mendapatkan inspirasi dan kerinduan terus gitu. Jadi ketika sudah pulang itu merasa rindu sekali untuk selalu ke sana gitu. Karena Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang paling istilahnya apa ya, paling nyaman yang saya kunjungi gitu. Terutama di Madinah karena di sana ada Rasulullah dan kotanya sangat tenang, sangat menunjukkan hati gitu. Hilap ya karena cicilan diri itu pas holiday ya. Nah, makanya kenapa harus ke sana biar lupa masalah. Dan alhamdulillah kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa sesuai hadisnya bahwa apa? Kalian apa namanya? Tidak boleh apa namanya? Ada yang apa hadisnya itu? Yang ketiga tempat itu. Janganlah kalian memaksakan bepergian kecuali ke 3 tempat yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Itu ya. Jadi ketika kita ada kesempatan misalnya, ini ada peluang jalan-jalan ke luar negeri kemana gitu, selalu tertariknya mending umroh gitu daripada misalnya ke yang lain-lain gitu ya, wisata gitu. Mending uangnya ke sana. Jadi selalu ke sana. Dan alhamdulillah untuk tahun ini pun 2022 berarti ya. Alhamdulillah karena izin Allah, rezeki dari Allah, saya sudah pulang 4 kali gitu. Jadi sejak pertama Januari, pulang Februari, terus Maret awal berangkat lagi, terus Aprilnya alhamdulillah dapat kesempatan 10 hari terakhir Ramadan di sana. Dan kemarin terakhir Syawal baru pulang seminggu, 2 berangkat lagi gitu. Tentunya gratis ya. Mau nggak umroh gratis? Jadi banyak fadilah yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan. Ternyata kan umroh itu wajib atau sunnah? Ya. Ada yang bilang sunnah, ada juga yang mewajibkan. Kalau sekali ya, minimal sekali gitu. Ada hadis yang mewajibkan bahwa ketika kita mampu, ketika kita bisa, bahkan ada yang mewajibkan. Walaupun itu sunnah yang mewajibkan kan haji pun kalau mampu istiqomah. Jadi kami memulai perjalanan di umroh ini mulai 2016. 2016 itu pun belum punya kantor. Jadi di rumah saja gitu, pasang spanduk gitu. Pasang spanduk. Jadi di rumah biasa seperti itu. Bingung ya, seperti apa gitu. Jualan. Jadi istilah-istilah umroh pun tidak tahu gitu. Karena ada manifest dan lain-lain, nggak ngerti gitu. Apa itu manifest, apa itu bisa juga belum mengerti gitu. Jadi dulu itu kita hanya memasang paket orang lain atau paket MIW dari MIW gitu. Dan zaman pertama adalah dari Bandung itu 4 orang. 4 orang pun itu keluarga, adik kakak. Kebetulan itu dari
kakaknya murabbi saya gitu. Di Padalarang. Jadi itu 4 jamaah pertama gitu. Belum ada kantor. Itu tahun 2016 awal gitu. Nah, jamaah berikutnya adalah sama belum punya kantor, alhamdulillah dapat klien KONI Jawa Barat. Lumayan ya? KONI Jawa Barat waktu itu mau pergelaran PON ya. Jadi PON yang kebetulan itu juara. Ya Jabar pertama itu Jabar Kahiji gitu. Dan alhamdulillah KONI Jawa Barat atau atlet Jawa Barat juara gitu. Dan sebelumnya itu pengurusnya umroh dengan Madinah Nusantara. Nah, yang pemberangkatan pertama saya belum berangkat hanya istilahnya apa? Menawarkan paket umroh. Dan sebelum berangkat kan cuma ada 4 orang gitu. Terus yang KONI pun hanya pengurusnya saja sekitar 11 orang gitu. Jadi tidak mendampingi langsung. Dan akhirnya nambah gitu. Dan belum ada tim. Jadi waktu 2016 saya masih sendiri. Jadi beliau masih kerja di tempat kerja yang sebelumnya, jadi sendiri gitu. Lucunya waktu ketika dapat klien KONI, kan itu melalui ada channel gitu ya. Kan biasalah kalau pengurus KONI namanya lembaga pengen mengecek gitu ya. Jadi pengen janjian gitu ya. Mau ke kantor, kita kantor belum ada. Nah, setiap mereka ke kantor mau ngontak ke kantor, saya selalu bikin alasan. Duh, maaf lagi di luar, mereka lagi di rumah. Lagi di luar gitu kan. Ini istilahnya klien yang gede gitu ya. Jawa Barat gitu. Jadi selalu karena ada. Jadi keluar kantor lah. Lagi di luar kantor. Kan artinya sampai keberangkatan belum pernah ke kantor tuh KONI Jawa Barat. Nah, cuman pas ketika pembayaran kan kalau pembayaran harus ketemu gitu ya, karena kan kwitansi. Jadi kita janjinya di Garuda, di kantor Garuda. Kebetulan kan itu waktu itu menggunakan pesawat Garuda. Nah, jadi rada gaya ya di Garuda di Jalan Asia Afrika. Jadi gagal mereka ke kantor. Dan alhamdulillah pemberangkatannya lancar kayak itu pertengahan Ramadan gitu. Jadi perjalanan sampai 2016 sampai sekarang kan 2022 ya. Berarti udah berapa tahun ya? Ya, 6 tahun kami menjalani, tapi kan kepotong apa? Pandemi 2 tahun ya. Jadi otomatis baru 4 tahun jalan gitu. Karena kemarin tiarap gitu. Dan alhamdulillah hikmahnya dari pandemi kemarin itu hikmahnya bisa berkolaborasi dan bersedikit dengan ini. Nah, tepuk tangan di Mbak. Dawid hilang kain. Jadi seperti tadi bahwa kenapa saya itu istilahnya apa ya? Rindu yang kita lihat ya ke Madinah dan Mekah itu. Jadi selalu pikiran itu merindukan ke sana. Jadi kan ada pepatah ya bahwa Allah tidak memberangkatkan yang mampu ya, tetapi memampukan yang rindu dan mau ke sana gitu. Kalau misalnya orang ditanya mau nggak umroh atau haji, di sini ada yang mau, mana yang mau umroh atau haji? Ada yang mau? Pertanyaannya sudah mempersiapkan apa gitu? Ya. Sudah punya paspor belum? Ya? Sudah nabung belum? Nabung udah. Sudah daftar. Jadi gini katanya. Kalau kita ngantri di misalnya mau ada dokter gigi ya, mau periksa gitu. Kan suka antri itu. Misalnya kita dari pagi duduk gitu dengan jajaran peserta semuanya. Sampai sore-sore sampai nutup tidak dipanggil. Terus kita mau tanyakan kenapa nggak dipanggil? Terus kata Pak Dokter atau petugasnya daftar belum? Kalau nggak daftar nggak dipanggil. Nah jadi mulai sekarang karena sekarang kita sudah istilahnya kolaborasi dan sedikit dengan kita minimal daftar. Karena daftar itu gratis. Minimal tulis nama aja dulu. Insya Allah nanti kemudahan berikutnya akan Allah tunjukkan gitu. Dan kami pun dulu ketika memulai
usaha umroh ini tidak punya apa-apa gitu. Secara ilmu tidak ada, secara modal pun tidak ada. Jadi dulu kita memanfaatkan rumah yang ada. Gitu. Dan sekarang bisa di BKR itu perjalanan juga. Jadi sebelumnya di Margahayu Raya ya, Margahayu Raya. Terus itu 2016 sampai 2017, berarti setahun ya. Terus 2018 pindah ke Dago. Ada masjid Darul Hikam ya. Nah, di sampingnya ada kantor. Itu pun ada yang membiayai sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah bisa di BKR karena dulu itu ketika di Dago itu kalau weekend agak susah. Macet ya Dago itu ya. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan representatif. Jadi kita tadi definitifnya 4 tahun gitu. Dan kita mulai dari nol, betul-betul nol. Dan alhamdulillah kabar baiknya kita syukuri bahwa ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sekarang 2022 MIWS sudah memiliki cabang lebih dari 30 sekarang gitu. Jadi mungkin salah satu travel yang cabang banyak gitu ya. 30. Dan alhamdulillah 2002 kita menjadi cabang of the year-nya 2002 di MIW untuk nasional. Sekalian gitu. Biasanya kan kalau satu pesawat itu campuran cabang ya. Alhamdulillah kita sudah full seat untuk September. Makanya tadi Pak Wiwit November itu. Karena yang September udah nggak kebagian gitu. Alhamdulillah bahwa kenapa Pak Wiwit kemarin mau kolaborasi dan sinergi dengan MIW. Bahwa MIW sendiri alhamdulillah sudah memiliki legalitas ya. Karena travel umroh kan banyak ya yang menawarkan gitu. Nah, Kemenang sendiri atau pemerintah sendiri istilahnya apa memberikan rambu-rambu ketika misalnya jemaah umroh ataupun siapapun yang akan mendaftar keberangkatan umroh, kita harus mengecek 5 pasti. Ada yang tahu 5 pasti? Nanti ada door prize dari Pak Wiwit. Apa Pak Wiwit door prize? Ada yang tahu 5 pasti terkait umroh? Yang tahu? Jadi, nah ini kan berarti tadi mau umroh tapi belum lihat umroh nih ya. Karena 5 pasti belum tahu. Satu, pastikan. Ya, 2, terus. Nah, izinnya terus. Berarti jadwalnya ya. Terbangnya kapan gitu ya. Jadwalnya terbangnya. Betul, yang pertama adalah izinnya. Jadi kita harus cek izinnya. Jangan-jangan nanti kita travelnya tidak berizin, nanti tidak bisa memberangkatkan. Kedua, jadwalnya. Terbangnya kapan? Berangkatnya kapan? Tentunya pulangnya juga kapan? Jangan sampai berangkat nggak bisa pulang. Banyak kan yang terlantar ya, terus dipulangkan gitu. Terus pastikan hotelnya. Jangan sampai kita umroh berangkat, kan nama ibadah, udah di masjid gitu. Itu tidak boleh, jadi harus ada fasilitasnya. Kan karena tidak ada 24 jam kalau ibadah. Terus pastikan apa? Visanya terakhir ya, visanya. Terus pesawatnya apa, terbangnya pakai apa? Jangan gini. Terbangnya pakai pesawat A atau B atau C atau kalau atau udah pasti belum. Jadi harus pastikan. Nah, alhamdulillah MIW sendiri sudah memiliki legalitas sebagai PPIU atau penyelenggara ibadah umroh dan PIHK, penyelenggara ibadah haji. Jadi izin itu berbeda ya. Izin umroh dengan izin haji itu berbeda. Tidak semua travel umroh bisa memberangkatkan jemaah haji. Tapi kalau travel haji bisa memberangkatkan umroh dan haji. Dan alhamdulillah MIW sudah memiliki legalitas keduanya. Jadi sebagai PPIU dan PIHK. Makanya kemarin agak tegas yang sekarang bahwa travel umroh yang belum PIHK tidak boleh menjual paket haji. Itu akan kena tegur.
sekarang lebih tegas. Kalau ini teori sudah pada itu ya, sudah pada diterima Ustaz. Jadi ini yang sharing saja. Jadi seperti itu bahwa kami bahwa bisnis umroh ini tidak memerlukan istilah apa ya, latar belakang yang seperti apa, siapapun bisa. Kami pun bukan dari pesantren, saya dulu kuliah ekonomi, beliau sastra Jepang. Jadi daya UIN gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kita bahkan memiliki tim yang paling banyak seluruh Indonesia untuk cabang. Hampir berapa ya? Hampir 150 tim atau marketingnya. Dan itu tidak kita gaji. Dan Pak Wid sendiri sudah masuk di dalamnya dan mereka sangat semangat sama loyal. Jadi di kantor itu mereka datang hampir tiap hari bergantian gitu. Bahkan ada training yang mereka lakukan sendiri gitu. Jadi mereka yang melakukan training, jadi mereka gitu. Dan itu seperti apa ya? Seperti autopilot gitu. Seperti autopilot. Jadi mereka bikin program sendiri, mereka bikin acara-acara sendiri, dan siar secara otomatis aneh saja. Dan itu tadi diawali oleh awalnya sendiri. Gitu. Dan kebanyakan dari tim kita itu adalah alumni. Jadi rata-rata alumni yang sudah berangkat kebanyakan jadi tim dan mengajak teman-temannya yang lain. Nah, terus yang lainnya adalah tadi Padilah, ada yang tahu Padilah Umroh? Dapat kaos kalau ada yang bisa. Ya. Ada yang tahu Padilah Umroh? Keutamaan umroh? Boleh. 5 menit. Ada banyak, bolehlah salah satu. Ada beberapa banyak. Walaupun tidak disebutkan lengkap hadisnya nggak apa-apa, jadi itu aja kesimpulannya. Maka Kang, sarang paha, Pak Chandra enggak? Betul? Bolehlah dibetulkan. Betul, jadi kan ada antara umroh satu umroh yang lain adalah penghapus dosa itu. Betul. Jadi ada kaitannya. Terus tadi menghapus kefakiran dan lain-lain itu banyak yang harus dibaca ya. Biar kita istilahnya termotivasi. Jadi tidak ada istilahnya banyak kita umroh atau haji itu nggak ada yang miskin. Tetapi malah orang yang sudah berangkat itu pengen lagi dan mereka banyak seperti itu enggak? Kok itu sering sih kok itu ini. Jadi umroh ini adalah sesuatu yang ajaib gitu ya. Di satu sisi orang itu merasa sangat susah, sangat sulit untuk berangkat. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang seolah-olah kalau kita pandang itu tidak akan mampu, tapi bisa berangkat. Dan itu adalah kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan orang yang diundang yang mampu, yang rindu. Jadi minimal dari kita tanamkan kerinduan itu. Insya Allah tadi kerinduan, terus daftar, manasiknya dipelajari, jangan sampai ketika kita dapat bagian berangkat tidak tahu apa-apa juga gitu. Allah. Terus ada yang tahu doa yang pengen berkali-kali? Sudah ada yang hafal belum? Ya? Supaya bisa umroh sering atau setiap tahun. Ada yang hafal? Nah, ini dapat berapa lagi? Salah. Boleh googling lagi boleh. Jadi doa supaya umroh sering atau setiap tahun. Nah itu nanti harus kita dawamkan terus. Katanya ingin umroh, gitu, tapi meminta pun berdoa pun tidak, gitu. Hanya ingin saja. Gitu. Itu ya. Jadi kita harus karena gini, jarak akan berubah. Kalau kita yang melangkahnya itu belajar manasik, daftar, bikin paspor, gitu. Karena kan kalau luar negeri ya
5 tahun bisa 4 sebulan 100.000 itu bisa gitu. Semakin banyak, semakin sering nabungnya maka akan lebih cepat berangkatnya. Terus ada juga yang programnya itu berangkat dulu, nabung setelah pulang itu ada, tapi pakai sistem syariah kan ya. Itu ada verifikasinya, ada syarat khusus juga gitu. Tanpa bunga dan lain-lain. Bahkan itu kalau kita kemarin kerjasama dengan Mitra Syariah, IBF Syariah, terus BMI Syariah. Jadi tidak ada denda juga, tidak ada keterlambatan. Tapi jangan sampai lambat, kan itu juga. Tidak ada denda gitu. Tapi itu fasilitas. Dan berikutnya adalah umroh dengan gratis. Bisa nggak? Yakin nggak? Contohnya menjadi bagian dari konsultan umroh. Kita bisa berangkat gratis. Contohnya kan kalau kayak yang paket September yang kita satu pesawat itu 10 free 1. Jadi kita bisa istilahnya memasarkan ke 10 orang. Kita berangkat 1 orang. Atau kalau 20 bisa 2 orang. Bisa untuk satu lagi untuk orang tua, untuk istri dan suami. Nah, kalau di umroh itu ya rata-rata jarang yang satu. Jadi kita menawarkan jarang satu. Minimal dapatnya 2 kan suami istri ya. Masa ketika si suami umroh istrinya nggak diajak, pasti diajak atau 3. Bahkan ada yang langsung 9, 5 orang. Jadi 10 itu bukan harus ke 10 orang. Bisa aja cuma hanya ke 2 orang. Pas keduanya 5 gitu. Alhamdulillah nanti kita bisa berangkat seperti itu. Jadi banyak kalau orang lain banyak jalan menuju Roma, kita juga jangan kalah. Banyak jalan menuju Mekah dan Madinah. Yakin nggak? Mulai siap gabung? Besok bikin password daftar. Bahkan kita juga kemarin ada layanan. Jadi kan paspor itu kalau misalnya pakai sekarang serba online, jadi kita tidak bisa datang ke imigrasi untuk daftar, tapi harus online. Dan kita kemarin alhamdulillah mengadakan isi paspor. Jadi tim imigrasinya yang datang di kantor kita di MIW. Alhamdulillah kemarin 70 orang. Jadi itu tidak ada harus daftar online dan lain-lain. Dan akan ada gelombang kedua, udah ada 60 ya, berapa ya? 60 orang untuk bulan ini. Di program isi paspor, kita tidak harus ngantri ke imigrasi, tapi imigrasinya yang datang di kantor MIW. Alhamdulillah. Berikutnya mungkin nanti akan disampaikan bagaimana cara-cara menjadi PCR Baitullah, PCR ataupun konsultan Baitullah. Bari bisa sini. Soalnya yang jago mah beliau sebetulnya. Kalau saya itu di terapkan itu bagian itu aja angkat koper. Jadi kalau ditanya harga, ditanya program, nggak tahu. Beliau yang jago. Punya juga kemarin Pak Wid dengan beliau. Mungkin nanti kalau saya itu tadi sudah disampaikan bukan pemateri, jadi lebih enaknya sharing, ngobrol-ngobrol, ditanya dulu lah, ditanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik, sebelum nanti saya tambahkan, mungkin ada tambahan dari Teh Ari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita rezeki, sudah memberikan kita kebahagiaan dan keberkahan ya atas hari-hari kita gitu. Semoga itu terus dan seterusnya melimpah ruah pada rekan-rekan semuanya gitu. Insya Allah di sini salam kenal ya, barangkali tadi Pak Adnan sudah menyampaikan. Ya kebetulan saja hari ini saya diamanahi untuk memegang Madinah Imam Wisata khususnya di Bandung. Targetnya sih insya Allah ke depan akan menjadi kantor area untuk Jawa Barat, insya Allah gitu ya. Nah, cabang koordinator lah istilahnya, cabang koordinator untuk area Jawa Barat. Nah, insya Allah nanti kita akan membuka perluasan untuk Kuningan, Cianjur, Sukabumi, Cirebon gitu ya, dan insya Allah Pak Wiwit sudah siap nih katanya untuk yang di Kuningan, Indramayu, Cirebon katanya sih gitu. Kita siap-siap aja dia menjadi kepala cabang Madinah Imam Wisata di sana ya, insya Allah gitu ya. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang ini ya, bagaimana sih kita bisa menawarkan umroh gitu ya ke rekan-rekan kita atau tetangga-tetangga kita atau mitra-mitra kita gitu kan. Sebenarnya sih yang pertama yang harus kita tawarkan itu ring satu kita kan. Ring satu kita itu artinya siapa? Saudara terdekat kita, keluarga gitu ya, family atau sepupu atau siapapun lah gitu ya. Salah satu dari mereka pasti akan ada rencana yang umroh gitu kan. Bagaimana caranya atau apa namanya? Sekarang itu masalah kendala uang itu sudah tidak jadi masalah harusnya. Karena memang banyak fasilitas yang memang kita bisa berikan untuk mereka gitu kan. Terus yang keduanya adalah ring kedua kita teman gitu ya, sahabat, keluarganya teman, apa namanya, saudaranya teman gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu. Ring ketiga baru yang lebih luas, artinya prospek-prospek kita yang memang di luar jangkauan kita istilahnya gitu. Sebenarnya di sini kalau misalnya memang banyak ya yang saya lihat kan, apalagi kalau misalnya saya gitu ya, akikah banyak kan yang sudah berakikah kan ke sini gitu ya. Nah, calon-calon itu sebenarnya bisa ditawarkan, Bapak kalau misalnya ada umroh, rencana umroh bisa ke Yesi ya, atau ke siapa gitu, kayak gitu. Itu sangat memungkinkan gitu ya. Karena memang orang yang sudah mampu untuk berakikah biasanya level standar apa namanya, standar kemampuan hidupnya atau standar apa ya? Apa itu namanya, standar taraf hidupnya ya, menengah, pasti menengah ke atas gitu ya. Sementara kalau misalnya menengah ke atas ya memang ini sudah menjadi prospek kita gitu. Jadi sekarang umroh itu tidak hanya untuk kalangan atas, tapi dari mulai menengah pun sudah bisa. Bahkan kemarin itu ada yang umroh gitu ya, ibu dia, ibu siapa orang sini kalau nggak salah orang Cilegon pasti Pak Gubernur Hayati itu kemana itu ya? Saya sih malah lebih hafal gitu ya. Cibenying kalau nggak salah itu dalam sana lah gitu ya. Dia itu sudah menabung 30 tahun. 30 tahun menabungnya itu ya. Gitu. Jadi dari mulai beliau masih usia baru nikah gitu ya. Pokoknya saya bapaknya itu sekarang nggak kerja, serabutan gitu kan segala macam, ibunya juga sama gitu ya, nggak kerja, jadi lebih ke jualan-jualan yang ada aja dan yang lain-lainnya gitu. Nah dia itu nabung aja, jadi pokoknya ada uang yang disisihkan untuk menabung gitu kan di bank syariah waktu itu kalau salah. Jadi dia nabung berapa gitu, dan akhirnya kemarin sebelum pandemi itu udah cukup tabungannya, datanglah dia ke Kemenak Kota Bandung, karena dia saking dia nggak ngertinya gitu ya tentang umroh gitu kan. Jadi intinya dia datang ke Kemenak, dia nanya, Pak kalau saya mau haji gimana? Berarti karena udah 30 tahun, kebayang kalau saya usia yang baru nikah sekitar 30 tahunan, berarti kan kalau misalnya 30 tahun sekarang usia dia udah 60 kan ya gitu kan. Nah waktu dia datang ke Kemenak, dia bilang, saya kalau pengen haji berapa gitu biayanya gitu ya. Bilangnya 25 juta, uang saya udah cukup, tapi ini kira-kira kalau saya mendaftar kapan berangkat? Ya 30 tahunan lagi, karena sekarang daftar haji itu sudah
hampir 30 tahun gitu ya masa tunggunya. Jadi kalau misalnya sekarang akang-akang dan teteh-teteh semuanya punya tabungan minimal 25 juta gitu ya, mending dipakai buat daftar haji dulu karena baru berangkatnya nanti 30 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau enggak ya bikin program tabungan haji yang kayak gitu ya. Jadi kita dapat kuota dulu baru nanti berangkat kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau direncanakan haji dari sekarang, mulai bikin tabungan dari sekarang karena kita baru bisa berangkat haji itu usia 30 tahun ke depan gitu ya. Berarti kalau misalnya usianya rata-rata 25, berarti baru bisa haji usia 55 tahun gitu. Ya, kebayang kan yang usia udah 40 nih, yang usia 40 siapa ada? Enggak ada ya. Saya usia 40. Yang usia 40 tambah 30 tambah 30 tahun berapa? 44 tahun, 74 tahun gitu ya. Gitu kan kita baru bisa haji, kebayang kan gitu kan. Jadi apa namanya? Waktu beliau daftar, mau daftar ke Kemenak gitu ya. Dari Kemenaknya, Ibu mau cepet-cepet nggak ke Baitullahnya atau ke masjid itu? Saya udah pengen banget Pak, ini saya udah nabung 30 tahun gitu ya, masa saya harus nunggu lagi 30 tahun lagi untuk bisa haji gitu kan, katanya gitu. Ya udah Ibu umroh aja dulu gitu. Orang Kemenaknya sendiri yang bilang seperti itu. Ya udah Ibu umroh aja, sana datang ke MUI. Saking dekatnya kita sama si orang-orang Kemenak gitu ya, alhamdulillah. Jadi mereka pun sudah merekomendasikan kalau ada yang datang dan bertanya tentang umroh, orang Kemenak itu pasti akan merekomendasikan ke Madinah Wisata gitu. Itu bisa terbukti lah insya Allah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman datang bilang mau umroh atau mau apa pasti direkomendasikan ke Madinah Wisata gitu. Nah disuruh datang, udah Ibu datang aja ke BKR, deket kok kantornya gitu ya di Jalan BKR gitu. Ibu datang ke sana, daftar umroh, bilang aja dari saya gitu kan gitu. Nanti Ibu punya uang berapa insya Allah bisa berangkat gitu kan. Nah alhamdulillah 30 tahun tuh penuh buat beliau gitu kan, daftar dapat sih waktu itu bulan Maret, rencananya Maret 2021 2020 sebelum pandemi. Nggak taunya harus menunggu lagi 2 tahun kan, Masya Allah bilangannya kan, karena masa pandemi gitu. Jadi ya itulah namanya panggilan ya Allah memampukan orang yang sudah berniat dan sudah sepenuh hati untuk umroh gitu kan. Jadi apa namanya akhirnya kemarin baru bisa berangkat alhamdulillah bulan Maret kemarin. Maret 2022 kemarin. Alhamdulillah akhirnya beliau berangkat. Berangkat itu enggak selesai nangisnya insya Allah di sana ya. Jadi penantian selama 32 tahun itu benar-benar terrealisasikan. Dan ini bukan orang berada gitu. Bukan orang berada, bukan orang yang memang punya uang dan bukan orang yang memang dia kelebihan uang gitu. Jadi orang yang memang benar-benar dia sudah menyiapkan dirinya untuk umroh 30 tahun yang lalu gitu. Jadi semuanya istilahnya apa ya namanya? Kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang kira-kira si ibu ini bisa umroh nih, si ibu ini bisa umroh nih gitu. Kita nggak boleh membeda-bedakan itu semuanya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau umroh gitu ya. Gitu pasti semuanya pengen gitu ya. Tapi ada sih yang mau yang nggak mau umroh kayak kemarin suami istri. Bapak kenapa nggak ikut? Mbak saya masih siun tadi tuh gitu. Kenapa tinggal di tato gitu banyak gitu kan? Yang nggak apa-apa padahal gitu ya. Kemarin juga ada jamaah umroh yang waktu dibuka kan ditilaf apa sih namanya tilaf ya? Apa tiba waktu tiba kan waktu tiba itu kan dia si ihramnya harus dibuka di bahu sebelah kanannya harus terlihat gitu ya gitu kan. Nah ketika bahu sebelah kanan dia penuh tuh tato gitu kan segala macam nggak ada masalah gitu ya. Orang yang bertato itunya umrohnya sah gitu nggak harus dihapus dan nggak apa-apa segala macamnya itu kan gimana istilahnya gitu. Yang nggak boleh adalah orang yang tidak bertato tidak umroh gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ya istilahnya ketika dia sudah niat tobat gitu kan, ketika dia sudah niat itu ya insya Allah itu semuanya ada jalannya. Ya pulang-pulang segala macamnya pasti dihapus lah insya Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama target kita gitu ya, target kita itu adalah orang-orang sekitar kita gitu kan, orang-orang yang paling terdekat dengan kita, orang-orang yang satu komunitas dengan kita, orang-orang itu dan yang lainnya adalah yang menyusul gitu. Yang keduanya kita harus tahu dulu tentang umroh
gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menawarkan umroh nih gitu ya. Kita bilang, ayo ibu mau umroh nggak? Katanya gitu. Emang apa namanya? Emang umroh itu ngapain aja di sana gitu. Kita juga nggak tahu ngapain aja ya bu ya. Saya juga nggak tahu gitu kan. Orang percaya nggak kalau kayak gitu? Enggak kan gitu ya. Jadi kita harus tahu tentang ilmunya sendiri gitu. Walaupun kita belum pernah ke sana nggak masalah. Tapi ketika kita tahu dan kita bisa menjelaskan ke orang, insya Allah orang akan percaya ke kita gitu ya. Seperti halnya kalau teman-teman menawarkan akikah. Kan di sini belum ada akikah kan, belum ada nikah kan gitu ya. Atau belum pada punya anak, jadi kan pasti belum pernah mengakikahkan, ya enggak gitu. Tidak lantas teman-teman kan tidak pernah apa namanya tidak bisa menjelaskan tentang apa itu akikah, ya enggak gitu kan. Jadi tahu dulu tentang ilmunya gitu. Yang pertama kita harus tahu prospeknya, yang kedua kita harus tahu ilmunya gitu kan. Jadi mulai tuh sering-sering sekarang baca tentang umroh, tentang apa dan yang lain-lainnya. Kalau kita jelaskan tentang ini nggak cukup waktunya 1 jam gitu ya. Karena biasanya kalau di MW itu training produk ini kita bahas satu-satu, izin umroh, terus begitu fadilah umroh itu kita bahas 1 kali pertemuan. Yang kedua tentang umrohnya sendiri kita bahas 1 kali pertemuan. Ini 1 kali pertemuan, jadi nggak akan cukup waktunya kalau misalnya satu persatu kita bahas cepatnya gitu ya. Yang kedua tentang ilmunya, dan ilmu ini sudah banyak gitu ya, insya Allah googling dan yang lain-lainnya sudah banyak gitu, insya Allah gitu kan. Jadi ketika memang kita sudah tahu ilmunya, ketika kita sudah tahu produknya, ilmunya gitu ya, insya Allah kita akan lebih enak menjelaskan ke orang. Yang ketiga, kita harus tahu produknya gitu. Ini yang mendasar gitu kan. Nah, ketika misalnya kita menjelaskan ke orang, Bu, ibu mau umroh nggak gitu kan? Oh iya mau, kapan umrohnya? Emang umroh udah mulai dibuka ya gitu ya? Nggak tahu ya Bu, udah dibuka atau belum gitu kan. Nah itu juga kan jadi terus kalau misalnya saya ibu mau umroh nggak gitu kan? Mau gitu. Ini Bu kita ada paket nih gitu ya. Disodorkan tuh si brosurnya memang sudah betul gitu ya. Oh gitu. Oh ini ya, ini misalnya nanti ada brosur itu di hotel, namanya hotelnya itu Dal Arbufron gitu ya. Ini hotel ini di mana? Saya ternyata si ibunya udah pernah umroh gitu kan. Ini tuh di mana ya Dal Arbufron itu, di daerah mana? Daerah Jiyad atau daerah Azaziyah atau daerah mana gitu ya? Apa dia di mana gitu ya kayak gitu kan. Itu juga bisa jadi salah satu pengurang kepercayaan orang untuk mau berumroh dengan kita gitu ya. Terus begitu yang keduanya kita menyebutkan nama pesawat aja kita nggak paham misalnya gitu ya. Jadi ini pakai pesawat apa gitu ya? Apa ya Bu, batik gitu. Emang ada pesawat batik ya? Nggak tahu Bu, ada atau enggak saya juga nggak tahu gitu. Itu kan ya nggak bisa gitu ya seperti itu gitu. Karena yang saya tahu kan pesawat itu Garuda, Lion gitu ya kayak gitu kan. Ada pasti pesawat batik gitu ya, Batik Air gitu kan. Padahal mah ada pesawat batik itu sekelas dengan Garuda insya Allah gitu ya. Nah, terus begitu yang ketiganya tentang produk gitu ya. Yang ketiganya tentang produk gitu. Jadi yang pertama adalah kita tahu siapa yang harus kita prospek, yang keduanya adalah ilmu umrohnya itu sendiri, yang ketiga adalah produk. Intinya sih 3 ini aja teman-teman harus paham gitu kan. Setelah tahu bertiga ini segala macam, nanti tinggal masuk ke teknik closing. Kalau teknik closing mah Pak Wiwit dan yang lain-lain udah jagonya lah menerapkan hal ini gitu ya. Ini mah standarnya pasti sama gitu kan. Semua marketing teknik closing ini standarnya pasti sama gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi 3 hal ini saja yang memang harus teman-teman apa namanya kuasai dengan baik gitu ya. Nah sekarang paling saya akan sedikit menjelaskan tentang yang ketiga, product knowledge MIW gitu ya. Kalau umrohnya kalau yang tentang apa namanya fadilah umroh yang kayak tadi gitu ya, tentang umrohnya sendiri gitu kan, tentang syarat umroh, rukun umroh dan yang lain-lainnya, saya yakin teman-teman lebih jago belajarnya gitu kan, istilahnya lebih pintar mencari googlingnya dan yang lain-lainnya. Intinya kalau ini bisa nanti disampaikan sama Ustadz Dede atau siapapun gitu ya kayak gitu kan, karena ini lebih ke arah fikih dan agama gitu ya istilahnya kayak gitu. Jadi dan ini bisa karena standarnya sama, nggak ada yang beda. MIW itu tidak lantas menjadikan tawaf itu 6 putaran gitu ya. Gitu ya. Terus udah gitu mikot itu jadi di misalnya di mana di Turki gitu. Enggak, mikot itu ada memang sudah ada tempatnya gitu ya. Bisa yang lama, bisa Bir Ali, bisa Taif, ya bisa Girona gitu kan.
banyak gitu kan. Jadi tempat mikot gitu. Ini standarnya sama. Teman-teman mau googling dimanapun pasti sama jawabannya seperti itu gitu kan. Terus begitu niat ihram juga pasti sama semuanya. Cuma ada yang pendek, ada yang panjang. Bedanya itu gitu kan. Terus begitu apalagi sa'i gitu ya, tidak lantas di MUI itu sa'i jadi 12 kali gitu, enggak, sa'i tetap 7 gitu kan. Jadi standar-standar ibadah ini pasti akan sama, dan ini tidak harus kita bahas gitu, tapi teman-teman bisa googling atau bisa cari informasi sendiri gitu ya. Apalagi di sini kan semua pada ngaji ya Pak ya gitu, barangkali nanti di kajian khusus itu juga bisa bahas tentang bab umroh atau bab haji gitu kan, kayak bisa insya Allah. Gitu. Jadi di sini fadilah umroh, rukun umroh, tempat mikot dan yang lain-lainnya itu kita lewat aja ya. Mana sih ini? Yang kanan. Mainnya. Ini mundur. Maaf ya, nggak praktek. Ini kan. Nah, ini ya. Jadi untuk yang hal-hal yang seperti itu tadi kita lewat ya, kita skip aja. Nah kalau di sana material ini apa ini? Kenapa material ada di sini gitu ya? Umroh. Kalau misalnya kita mau niat, yang tadi tuh kemarin juga saya sampaikan ke TSI gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya gimana cara bikin paspor, tanya tuh ya TSI udah ekspor di bidang itu. Gitu ya, jadi tadi niatnya kalau saya memang mau umroh, niatkan dari sekarang untuk bikin paspor gitu kan. Sebenarnya bikin paspor itu tidak harus rekomendasi dari kita Pak, dari MUI gitu ya, tapi rekomendasi dari perusahaan pun bisa. Gitu. Jadi nanti di situ rekomendasi dari perusahaan bahwa karyawannya akan ditugaskan untuk apa gitu kan, atau misalnya akan akan diberikan layanan untuk saya jalan-jalan ke luar negeri dan yang lain-lain. Jadi bawa pengantar dari perusahaan aja udah cukup. Kalau misalnya umroh lumayan ribet. Kalau umroh karena dia harus ada DP dulu, harus ada rekomendasi dari Kemenak dulu, karena ini kan usianya pasti di bawah 50 tahun ya gitu. Kalau di atas 50 tahun saya bisa ngeluarin rekomendasi, tapi kalau di bawah 50 tahun itu harus ada surat rekomendasi dari Kementerian Agama gitu. Nah, akan jauh lebih mudah mendapat rekomendasi dari perusahaan gitu. Kalau mendapat rekomendasi dari perusahaan, dia nggak berarti nanti umrohnya umroh lain aja, misalnya umroh wisata kah, umroh apa sih, paspor wisata atau paspor yang lain, atau paspor tugas misalnya, tugas belajar itu bisa gitu ya. Jadi nggak harus rekomendasi dari umroh gitu dari kita. Kalau dari kita itu tadi teman-teman harus ke Kemenak, dan syaratnya Kemenak itu harus ada kwitansi, berarti harus ada DP ke kitanya gitu kan, kayak gitu. Nah kalau syaratnya paspor apa aja, nanti tanya ke TSI aja ya. KTP, kakak. Gitu ya. TSI mah udah dikenal di orang-orang imigrasi. Gitu ya. Nah ini tadi yang izin kita. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya nih gitu ya, MUI ini legal nggak sih gitu kan, aman nggak, terdaftar nggak? Kalau misalnya teman-teman googling di Siskopatuh Jawa Barat atau di Siskopatuh di Kementerian Agama Indonesia, cari nanti nomor PPIU atau PPIHK gitu ya, cari Madinah Iman Wisata pasti keluar namanya. Dan kalau misalnya di searching, dia kantor cabangnya itu terbanyak di seluruh Indonesia untuk Madinah Iman Wisata yang legal, resmi dan terdaftar. Karena banyak juga sih travel-travel yang dia tidak pernah mendaftarkan kantor cabangnya gitu kan. Kalau kita semua kantor cabang itu pasti resmi dan terdaftar. Jadi di Kemenak itu ada 36 kantor cabang kita yang terdaftar di sistem Siskopatuh gitu ya. Nah ini legalitas kita semuanya lengkap nih, dari izin SK Dirjen Pariwisata, izin umroh, Kementerian Menkumham gitu ya. Izin haji juga insya Allah kita aman 3/19/2021 baru diperpanjang kemarin. Untuk yang SK umroh juga sama di 2021. Bahkan Jawa Barat pun kita juga sama punya SK umroh juga gitu. Jadi insya Allah ketika teman-teman menawarkan Madinah Iman Wisata ini, keamanannya dijamin insya Allah ya 100% gitu. Nah, terus kalau Fadila ini tadi ini bisa dicari ya, insya Allah. Ini ada banyak nih, gitu.
media jihad gitu ya, dijauhkan dari kefakiran, pola keberkahan gitu. Oh ya, tidak ada yang namanya pulang umroh itu dia akan jatuh miskin. Gak ada cerita seperti itu. Kalau kita ya, kita belum pernah dengar cerita itu gitu ya. Yang ada adalah ketika dia pulang umroh atau pulang haji dan yang lain-lainnya, rezekinya semakin banyak, rezekinya semakin berkembang, itu banyak dan tidak sedikit juga gitu ya, tidak sedikit juga yang sudah umroh itu akhirnya umroh lagi gitu kan. Karena apa? Karena yang tadinya dia tidak tidak merencanakan untuk umroh setiap tahun gitu ya, tapi karena hasil pekerjaan yang bagus dan yang lain-lainnya, akhirnya dia bisa memberangkatkan keluarganya dan yang lain-lainnya. Nah, kalau cerita seperti itu banyak. Kalau misalnya cerita pulang umroh dia bangkrut, itu belum pernah ada yang nyampe ke saya gitu kan, insya Allah seperti itu. Jadi yakin ini untuk dijauhkan dari kefakiran dan memperoleh keberkahan ini, insya Allah gitu ya. Selama niat kita tulus dan ikhlas gitu ke sananya. Nah, rukun umroh ini juga sama, ini bisa dicari ya nanti. Pertama kan tadi niat ihram gitu ya, niat ihram gitu dan mulai umroh gitu. Nanti syarat-syaratnya niat ihram apa, misalnya harus mandi besar, harus apa dan yang lain-lainnya itu banyak gitu. Terus untuk tawaf ini juga sama, 7 kali putaran, dimulainya dari rukun mana, berakhirnya di rukun mana gitu. Ketika memang di rukun itu apa aja doa yang harus kita baca, yang kayak gitu tuh banyak tuh gitu. Kalau penjelasan ini sangat panjang ya. Setelah ihram, sa'i gitu kan. Setelah ihram biasanya nanti ada sholat dulu dan yang lain-lainnya, udah gitu sa'i. Udah sa'i juga sama 7 kali putaran. 7 kali putaran itu lumayan kalau misalnya dihitung itu berapa kilo sih kita tuh? 3,5 kilo. Jadi kalau yang nggak biasa jalan kaki, teman-teman harus mulai diri untuk membiasakan jalan kaki. Jadi jangan pakai motor terus gitu ya. Gitu. Jadi karena sa'i aja 3,5 kilo belum umroh gitu. Nah ini tahallul. Tahallul itu istilahnya ini tahallul itu artinya melepaskan diri. Jadi setelah kita tadi kena niat, artinya sudah mulai terhalang dan sudah mulai jatuh perintah-perintah larangan ihram. Larangan ihram itu banyak ya gitu kan. Salah satunya itu tidak boleh menikah dan dinikahkan gitu. Jadi artinya ketika memang kita sudah niat ihram, tiba-tiba kita kenal sama seorang, aduh saya pengen apa sih, kita nikah lah, itu udah kena larangan dam gitu, nggak boleh gitu kan. Jadi harus dijaga. Makanya kenapa perempuan itu, kalau perempuan yang berangkat sendiri gitu ya, perempuan yang berangkat sendiri di bawah usia 45 tahun itu kena mahram gitu. Karena memang sebaiknya kalau perempuan yang di bawah 45 tahun itu wajib bepergian dengan mahram gitu. Jadi lebih baik sok segera cari mahramnya. Gitu ya. Jadi sebelum berangkat umroh segera cari mahram gitu. Barangkali aja ketika dapat mahram, nanti kita minta maharnya umroh gitu. Gitu. Iya kan perempuan maharnya harus tinggi ya. Iya. Iya jadi kan daripada honeymoonnya kemana-mana. Mana di Mekah Madinah, Sugada dapat anak haram, ya enggak? Anak di Masjidil Haram gitu. Gitunya. Gitu. Karena kalau waktu kita, saya tuh sebenarnya nikahnya itu dipaksa. Karena saya anak pertama yang paling gede, ada saya 3 perempuan gitu, yang satu lagi kecil, yang paling kecil itu laki-laki masih SMP waktu itu gitu. Kebetulan ayahnya waktu 2004 itu haji itu masih nggak seperti sekarang gitu kan. Haji itu udah belum ada masa tunggu gitu. Jadi waktu itu ayah saya kebetulan punya rezeki gitu ya, pulang dari Indonesia dan lain-lainnya, punya uang 20 berapa waktu itu masih 23 jutaan lah gitu ya. Masih 23 jutaan itu, ketika punya uang itu ayah sama ibu saya langsung dicarikan mitranya Pandang waktu itu juga gitu kan, ke Makdis waktu itu kita sama Ustaz Saiful Islam gitu ya, ke sana. Ketika daftar itu bulan Juni 2023 berarti kan, daftar itu Juni 2023 gitu kan. Pak ini ayah saya mau haji bisa nggak gitu ya.
wah haji berarti paling tahun depan, ya ngomong kayak beliau ngomong kayak gitu, 2025 berarti karena kan haji waktu itu di bulan Desember ke Januari, 10 Zulhijjah itu kalau nggak salah Januari gitu kan gitu. Nah paling nanti tahun depan berangkatnya gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa haji gitu kan, kita daftar dulu gitu. Saya tuh daftarkan, orang tua saya nggak tahu gitu ya kalau saya daftarkan gitu kan. Cuma ngasih uang aja nih, ayah pengen haji gitu, tolong cariin gitu kan. Ya udah cariin, daftarin ke Matbis, alhamdulillah waktu itu. Nggak taunya bulan Agustus ada telepon dari Pak siapa sih namanya? Waktu itu pokoknya orang Mas saya, teman-teman juga pasti pada kenal gitu ya. Pak Haji Koko gitu kan. Ini Pak Arifin sama Ibu bisa berangkat tahun ini, alhamdulillah gitu kan. Jadi sok bisa berangkat tahun ini karena memang dari mereka ada yang suaminya meninggal dan jadi istrinya nggak mau ikut gitu kan. Jadi masih ada slot 2 yang kosong, jadi bisa mengisi itu gitu kan. Karena ini uangnya udah lengkap semuanya, jadi langsung bisa berangkat. Jadi itu haji 2024 itu sama dengan haji furoda tahun ini gitu ya. Kita jual haji furoda itu sekarang berapa coba harganya? 18.500 US dollar. Artinya berapa per orangnya? Hampir 270 juta. Dengan kurs yang sekarang, kurs sekarang itu 14.900 ya, hampir 15.000 gitu kan. Itu berarti sekitar 300 juta per orang. Untuk bisa haji di tahun ini. Tahun 2004 itu masih 23 juta. Kayak saya sama ibu saya haji gitu kan. Nah itu ketika memang langsung berangkat, berarti kan di rumah saya nggak ada orang ya istilahnya, nggak ada yang paling gede dan yang lain-lainnya gitu ya. Akhirnya yaudah sebelum berangkat sekalian walimah safar nikah aja dulu gitu. Jadi tanpa ada walimah, tanpa ada apapun, tapi ya alhamdulillah sehat, udah punya anak 2 dan yang lain-lainnya. Jadi nikahnya nggak perlu ribet gitu, nggak perlu harus ada apa-apa dan yang lain-lainnya. Ternyata kok asal niatnya lancar dan yang lain-lainnya, insya Allah aman. Jadi niat saya nikah karena memang itu tadi orang tua saya harus haji, di rumah nggak ada orang, harus ada yang nemenin kita gitu ya. Ya pandang lah disuruh masuk gitu. Biar bisa masuk rumah kan berarti harus nikah dulu kan gitu ya. Masa masuk rumah tanpa nikah kan nggak mungkin gitu ya kayak gitu. Jadi ya seperti itulah prosesnya. Gitu. Terus mau apa namanya? Itu rukun umroh. Nah ini ya tertib yang kelima rukun tertib. Nah, tempat mikot ini banyak yang tadi ya saya sampaikan, ada Bir Ali, ada ini semuanya. Banyak ini nanti teman-teman bisa baca lah insyaallah ya. Ya lam-lam. Nah, ini ya lam-lam itu biasanya kalau misalnya kita naik pesawat ya dari Indonesia ke Arab Saudi gitu kan, ke Arab Saudi. Ternyata kita programnya itu adalah masuk Jeddah langsung ke Mekah. Berarti mau nggak mau kita harus langsung umroh gitu ya gitu kan. Jadi ketika memang dari Indonesia langsung ke Mekah berarti niat kita harus langsung niat umroh gitu. Beda halnya ketika landingnya pesawatnya landing Madinah. Kalau Madinah berarti masuk Madinah dulu. Kalau ini lebih aman, dia tidak harus niat umroh karena 3 hari masih bisa dilakukan ibadah untuk di Madinahnya. Nah kalau ke Mekah berarti kita harus niat umroh, dan niat umrohnya itu adalah titiknya ya lam-lam ini. Ya lam-lam itu artinya titik di mana pesawat kita akan melewati daerah itu gitu. Nah nanti biasanya di pesawat itu akan disebutkan tuh di situ ya. Anda memasuki daerah pesawat daerah lam-lam. Untuk yang akan melaksanakan umroh silahkan ambil mikot dan berniat untuk umroh di sini. Jadi kita ambil mikot dan niat umrohnya itu di atas pesawat gitu. Tapi sekarang istihad para ulama dan yang lain-lainnya, karena kan lumayan nih kalau perempuan sih nggak ada masalah ya. Kita nggak ada masalah, cuma tinggal menutup aurat, nggak boleh ada yang kelihatan dan yang lain-lainnya. Semenjak nggak boleh pakai wangi-wangian dan jatuh larangan ihram itu tadi. Nah ketika laki-laki ini yang ribet gitu ya. Yang laki-laki itu karena memang dia harus melepaskan semua pakaiannya gitu kan, tidak menggunakan selai apapun, mengganti dengan kain ihram. Kebayang kan dilakukan di pesawat gimana gitu ya. Apalagi kalau mending kalau misalnya pesawatnya itu kita pakai Saudi atau yang bagus gitu kan. Nah, tapi ketika memang
kita hanya istilahnya kayak misalnya pakai Lion dan yang lain-lain nggak ada, kamar mandinya juga kecil, kamar mandi itu di pesawat itu cuma ukuran 2x3 lah, nggak nyampe gitu, 1x2 gitu kan. Bayangkan pakai irom dan yang lain-lain di atas pesawat kan tidak mungkin kan gitu ya, apalagi duduknya juga berdempet-dempet perempuan laki-laki dan yang lain-lain gitu. Nah jadi biasanya untuk laki-laki akan dilakukan mikot itu di mana Jeddah gitu ya, di Bandara Jeddah. Nah, terus ini untuk bandara ya, bandara internasionalnya itu Jeddah. Di Mekah itu banyak bandaranya, ada Jeddah, ada Madinah. Di Jeddah aja ada 3 gitu kan, ada internasional, ada yang baru, ada khusus untuk haji gitu. Nah, ini untuk hotel yang biasa kita pakai ya, insyaallah. Ini di Madinah itu kalau misalnya bintang 4, layanan kita kalau bintang 4 itu kita akan menggunakan hotel ini Concord di Madinah gitu. Jadi yang harus dipahamkan oleh teman-teman itu gitu ya, hotel di Mekah dan Madinah itu tidak sama dengan di Indonesia. Kalau hotel di Indonesia bintang berapa ya, bintang 1 atau sekelas OVO atau apa sih namanya, OYO atau apapun tuh kan kamar udah berdua gitu kan gitu ya. Nggak ada tuh yang kamar bertiga. Kalau bertiga kan extra bed gitu. Nah kalau di Mekah sama di Madinah justru kebalik. Semua kamar itu isinya sekamar berempat. Justru kalau misalnya dia mau sekamarnya berdua, dia harus nambah harga. Karena yang harusnya diisi sama 4 orang cuma diisi sama 2 orang, makanya dia harus nambah harganya gitu. Jadi kebalik dengan Indonesia kondisinya kalau di Mekah sama Madinah gitu ya. Jadi di sana itu tidak ada yang satu kamar itu isinya cuma 2 orang. Atau bednya bed king besar gitu ya, nggak ada. Jadi semuanya itu isinya bed kecil-kecil, ukurannya ada 4 gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua hotel di Mekah dan Madinah seperti itu gitu. Nah, Al-Madinah ini hotelnya terletak 500 meter dari Masjid Nabawi, jadi nggak terlalu jauh ya. Kalau di Madinah semua hotel nggak terlalu jauh lah, insya Allah. Ini untuk fasilitasnya. Nah, kalau yang Madinah, nah ini yang sering kita pakai kalau bintang 5. Bintang 5 itu di Millennium Akik atau di Raudhah Royal Inn. Ini benar-benar keluar hotel aja udah langsung pelataran masjid gitu. Jadi sangat dekat lah insya Allah gitu ya. Nah ini Raudhah Royal Inn gitu ya. Hotelnya semua sama kayak gini. Kalau di Madinah itu semua hotel sama gitu kan. Jadi warnanya juga sama coklat gitu. Jadi istilahnya apa ya namanya? Teratur rapi gitu kan. Nggak ada yang beda-beda. Jadi semua tingginya juga sama hotelnya tuh gitu. Jadi lebih rapi lah kalau di Madinah. Jadi kalau Madinah itu hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 nggak akan terlalu jauh, semuanya aman gitu. Nah, kalau yang ini, nah ini bintang 3 hotel Jawa. Bagus kan hotel 3-nya juga gitu kan. Yang membedakan antara 5, bintang 4 dan bintang 3 itu adalah jarak. Gitu. Jadi kalau secara fasilitas nggak akan terlalu jauh beda ya gitu kan. Yang pertama adalah jarak. Jadi semakin besar bintangnya, semakin dekat jarak antara hotel ke masjid. Intinya sih seperti itu. Tuh ini tadi kan kalau bintang 4 5 menit gitu ya, kalau ini 15 menit jalan kakinya gitu. Nah kalau yang ini fasilitas hotel di Mekah, kalau ini Hajat Makarem itu bintang 4 gitu kan. Nah ini jaraknya nggak terlalu jauh juga, insya Allah sekitar 300 meter. Nah itu kalau itu jam-jam tower gitu ya. Nah ini adalah Mas Saher, ini sekitar 200 meter dari masjid ke gitu. Kita langsung ke produk aja deh. Nah ini tuh jam-jam tower ya. Jam-jam tower itu adalah hotel bintang 5 yang paling dikenal di Mekah gitu kan. Nah di jam-jam tower ini kan satu gedung ya, satu gedung ini lebih dari 10 hotel ada di sini gitu. Jadi di sini tuh lebih dari 10 hotel yang ada di sini gitu kan. Ini halaman ini pintu masuk pintu keluarnya gitu kan. Yang di sini ini biasanya ada Pullman sama Raffles gitu kan. Ini yang paling mahal nih yang di sini gitu kan. Karena dia view-nya tuh langsung view Ka'bah. Jadi kalau kita buka jendela yang kita lihat itu langsung Ka'bah gitu kan. Jadi kita tahu Ka'bah itu lagi penuh atau enggak kayak gitu. Itu di sini tuh, di sini di pintu ini. Nah, kalau yang pinggir-pinggir ini yang kedua. Nah, nanti yang program yang kita pakai di Oktober sama November itu di daerah sini.
di November ya, September sama November itu daerah sini. Kalau Movenpick itu di belakang sini, kalau yang Dar Al Ghufran di sini. Ini hotel kita. Jadi di sini lebih dari 10 hotel yang ada di sini gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya November nih kita mau berangkat apa sih hotelnya apa gitu ya. Jam-jam tower Pak gitu. Dia yang ada jam-jam gedenya, dia yang ada apa sih namanya jam gedenya gitu. Pokoknya ikonnya Mekah deh gitu kan. Hotelnya sebelah mana? Paling ujung sebelah sini. Paling enak. Di bawah sini tuh udah mall, semuanya udah pertokoan dan yang lain-lain. Jadi mau beli oleh-oleh tuh gampang banget gitu ya gitu. Nah, kalau misalnya masuk ke sini nih, masuk ke sini gitu ya, masuk ke dalam area sini, masuk itu kita nggak akan langsung masuk ke hotel, tapi masuk ke pusat perbelanjaan gitu. Jadi banyak banget toko-toko dan itu nanti tinggal cari lift, nanti masuk sesuai dengan lift kita masing-masing gitu. Jadi misalnya di Movenpick itu kan daerah sebelah sini nih. Nah, Movenpick itu nanti bisa di lantai 16 baru kita cari Movenpick gitu kayak gitu. Jadi macam-macam gitu jalannya. Yang penting teman-teman tahu November itu kita pakai hotel apa gitu ya. Hotelnya di sini Jam-Jam Tower, nama dua hotelnya Dar Al Ghufran. Kalau yang Septembernya itu di Movenpick sebelah sini gitu. Seperti itu ya, itu nama hotelnya. Nah, kalau ini city tour ya. Jadi programnya itu kalau misalnya mau umroh itu yang pertama itu kita akan niat umroh. Udah pasti ya, gitu niat umroh. Dan jadi nanti kita pasti akan ada kegiatan umroh di sana gitu ya. Cara dan yang lain-lainnya silakan teman-teman cari sendiri. Terus yang keduanya adalah city tour. City tour itu ada city tour di Kota Makkah dan city tour di Kota Madinah. Gitu. Ini dua-duanya beda tempatnya. Kalau di Kota Makkah ini biasanya kita mengunjunginya ke gunung-gunungan. Karena kan Mekah itu kan daerahnya daerah gunung ya gitu kan. Nah, ini di sini ada Jabal apa sih namanya? Jabal Uhud, ada Jabal Nur, ada Gua Hiro gitu kan. Ini di Mekah nih gitu. Terus begitu nanti kita ke daerah Mina, kita tahu tuh tempat orang berhaji istilahnya mah apa sih namanya? Harus wukuf di Arafah. Kita jadi tahu tempat-tempatnya gitu. Itu yang kita kunjungi selama di Mekah gitu. Jadi nanti ada city tour. Jadi kayak misalnya kegiatan city tour lah ya gitu kan, yang nanti kita dikasih tahu ini daerah Mina, ini daerah Musdalifah, ini Arafah gitu ya, itu tempat lempar jumroh gitu. Itu semuanya nanti kita akan dikasih tahu waktu city tour. Ini waktu di Mekah gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau naik ke Gua Hiro gitu ya, yang laki-laki nih, saya pengen naik ke Gua Hiro itu boleh. Nanti kita difasilitasi, insya Allah diajak, diantar. Tapi kalau ke Gua Hiro itu pasti harus malam. Karena kalau siang teman-teman nggak akan kuat dengan panasnya. Karena naik gunungnya itu nggak seperti naik gunung di sini yang banyak pohon dan yang lain-lainnya gitu ya. Di sana itu benar-benar naik batu, bukan naik gunung gitu. Jadi naiknya itu bebatuan istilahnya gitu. Belum lagi banyak monyet di sana. Jadi kalau misalnya pagi atau siang, ya harus berkaitan dengan monyet. Dikit lagi ya. Oke deh. Udah habis nih waktunya. Ini ya. Dikit lagi ya Pak ya. Sebentar lagi. 9 hari, 2 hari. Ya, ini. Nah, kalau Madinah, kalau ya, udah ya setelah city tour ini selesai. Kalau di Madinah kita akan ke salah satu masjid namanya Masjid Quba. Masjid Quba ini keutamaannya ketika kita wudhu di rumah atau di hotel dan kita sholat di Masjid Quba 2 rakaat minimal gitu ya, itu akan mendapatkan pahala umroh. Gitu. Jadi selain kita mendapatkan umroh yang wajib, kita juga akan mendapatkan pahala umroh ketika kita sholat di Masjid Quba. Hanya sekedar 2 rakaat, tapi syaratnya tadi sudah ambil wudhu dari hotel. Gitu. Itu salah satu keutamaan. Sama ke masjid itu ya. Nah sama ke kebun kurma. Kalau kebun kurma ini biasanya kita untuk belajar. Gitu. Itu barangkali ini belum sampai masuk ke selling Pak, gimana Pak ini? Nggak apa-apa ya. Nah ini tadi yang Gua Hiro tadi ya. Kalau Gua Hiro kalau kita bisa datang malam-malam gitu, keren banget. Nah gitu. Ya ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau untuk produk knowledge-nya nanti bisa lebih spesifik lah ya, insya Allah. Oh iya, siapa tadi yang mau doa? Ada yang hafal?
Sok, cepetan ini. Mau ditutup. Sok deh. Iya, baca aja, nggak apa-apa. Sok, lanjutin. Sebagai tambahan itu bahwa kenapa kita istilahnya apa ya harus umroh atau berhaji karena itu adalah sesuatu yang syariat kita sebagai umat Islam kita pasti akan mau atau akan ingin untuk menyempurnakan Islam kita. Terus di sana pun banyak faedah banyak berkah. Contohnya ketika sholat di Masjidil Haram berapa? Lebih banyak. Jadi 100.000 kali kebaikan dibanding di masjid biasa. Jadi satu kali di sana sama dengan 100.000 berkali-kali. Ya. Terus di apa? Di Madinah 1000 kali. Seperti itu. Terus tawaf, sa'i dan tahallul pun banyak. Jadi itu hampir mencakup kehidupan kita. Bahwa itu tawaf 7 kali berputar dengan ketentuan yang harus ditaati bahwa misalnya ketika tawaf itu Ka'bah itu harus di sebelah kiri kita. Harus sebelah kiri kita. Dan 7 kali. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu bertawaf ya. Bertawaf ketika di sana tawaf mulai Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad seputaran. Kita pun setiap hari tawaf ya. Dari rumah ke tempat kerja, kemana keliling, kembali lagi ke rumah, tawaf. Dan terus gitu. Kegiatan kita selalu tawaf dari tempat kerja dan lain-lain. Dan itu hikmahnya juga bahwa itu merupakan hikmah dari persaudaraan muslim bahwa muslim itu banyak berbagai macam negara ada di sana gitu. Jadi kita itu besar gitu. Dan di sana pun adalah merupakan syiar gitu. Inna safa wal marwa min syairillah gitu. Antara safa dan marwa itu adalah syiar Allah gitu. Terus sa'i pun kan berapa tuh 7 kali ya, 7 putaran gitu. Sa'i dari safa menuju marwa. Tidak bisa dibalik dari marwa ke safa gitu. Safa sendiri apa? Safa itu adalah kesucian, kebersihan hati. Terus marwa sendiri apa? Keberhasilan, kegemilangan gitu. Jadi sa'i itu harus dimulai dari safa dan diakhiri dari marwa. Begitupun dengan kehidupan kita, kegiatan kita, pekerjaan kita. Ketika kita melakukan sesuatu harus dimulai dengan niat yang tulus, tujuan yang bagus seperti itu ya. Dan nanti tentunya kan menuju goal yang terbaik gitu. Kegemilangan, keberhasilan seperti itu. Dan keberhasilan itu harus dimulai dengan tadi safa tadi kesucian gitu. Nah, di perjalanan pun safa dan marwa itu ada kadang-kadang apa? Menurun, datar, menanjak. Sama dengan kehidupan juga. Kadang-kadang kita dikasih kemudahan, dikasih biasa-biasa, ataupun ada halangan, rintangan yang harus kita hadapi, tanjakan gitu. Tapi kita harus tempuh, kita harus hadapi. Dan nanti tentunya kalau kita konsisten, kita optimis dengan pertolongan Allah, kita akan mencapai di puncak keberhasilan kita seperti itu. Dan itu adalah orang yang sa'i pertama siapa? Ya, siapa? Siti Hajar ya. Ketika ditinggal Nabi Ibrahim di suatu petang yang tandus, jadi Nabi Ismail kehausan, kelaparan gitu. Beliau Siti Hajar mencari makanan dari Bukit Safa dan Bukit Marwa. Itu pun merupakan simbol bahwa sesuai itu harus tentang perjuangan dan ikhtiar gitu ya. Walaupun kita tidak tahu ternyata dari bolak-balik ke Safa dan Marwa makanan air itu tidak ada, betul nggak? Bolak-balik itu tidak ada gitu, seperti tidak ada. Tapi karena keyakinan kepada Allah dan ikhtiar yang dilakukan, ternyata rezekinya ada di kaki Ismail. Jadi kita pun ketika melakukan sesuatu, kita menggeluti sesuatu, ini kok belum ada hasilnya ya? Jangan khawatir, jangan bimbang. Ini udah prospek ke sini, tapi nggak berhasil. Siapa tahu nanti closingnya dari yang mana seperti itu. Jadi rezeki Allah itu sangat luas. Ketika kita berdoa, kita ikhtiar dengan maksimal, insya Allah
jalan pun akan ditunjukkan. Jadi banyak hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari dari perjalanan umrah atau haji sendiri. Dan ditutup dengan tahallul ya. Tahallul itu kan mencukur rambut. Mencukur rambut. Rambut itu kan istilahnya identik dengan mahkota kita ya. Yang tiap hari disisirin, diminyakin gitu. Tapi harus digundul. Jadi kita di sana pun istilahnya apa ya? Kita melepaskan keegoan kita bahwa semuanya tidak ada yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat rupa muka kita, tapi amalan kita yang Allah akan nilai. Siapa yang lebih bertakwa, maka itulah yang terbaik bagi Allah. Baik, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan boleh. Kalau misalnya selesai, enggak. Seperti itu. Mohon maaf jika kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang tidak memuaskan. Mungkin mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti kita bisa sering berinteraksi lagi, bisa berkomunikasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita udah banyak sharing-sharing tadi bersama pimpinan MIW. Terima kasih Ibu Adi Suryani dan Bapak Endang. Nah, ini nih masih mungkin mau ada sesi pertanyaan lagi, tinggal 2 door prize lagi. Siapa yang mau? Siapa? Mangga Teh Ismara dulu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismara, Bapak Ibu. Izin bertanya. Untuk mikot kan itu ada terbagi 2 ya Pak, berdasarkan waktu dan juga tempat. Nah, tadi yang dijelaskan sedikit oleh Ibu, kan untuk tempat mikot itu ada banyak ya, ada 5 kalau nggak salah yang saya baca. Nah, itu sebetulnya perbedaannya apa ya? Dari setiap tempat itu, dan apakah dari setiap satu periode umroh atau haji itu kita tetap di situ, misalkan tadi ya lam ya, apakah startnya dari situ saja atau berbeda-beda gitu, dan kenapa berbeda seperti itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi terkait mikot, tadi disebutkan bahwa mikot yang baru terbaca ada 5 ya. Jadi mikot itu antara batas tanah haram dengan daerah luarnya gitu. Nah, kebetulan kalau Indonesia itu melewati Yalamlam atau Karumanajia. Jadi Yalamlam itu yang dilewati kalau misalnya kita prosesnya dari Indonesia, Jakarta ke Jeddah ke Mekah. Nah, jadi kita tidak melalui Bir Ali. Karena kita masuknya via Jeddah dan Mekah. Nah, tempat mikot yang melalui jalur itu adalah Yalamlam itu. Yalamlam di posisinya di atas pesawat. Makanya ada bukan istilah kegiatan mikot itu di atas pesawat. Tetapi ada juga yang jalurnya Jakarta, Jeddah, Mekah, mikotnya diperbolehkan juga di Bandara Jeddah. Jadi ada pendapat membolehkan. Jadi kan istilahnya masih satu jalur. Dan itu merupakan titik terakhir untuk mikot seperti itu. Berbeda kalau misalnya penerbangannya dari Jakarta ke Madinah. Jadi kita tidak ke Mekah dulu kan, karena mikot itu ketika kita mau masuk ke Mekah ya. Kalau penerbangannya ke Madinah, berarti nanti mikotnya di Bir Ali. Karena Rasulullah dulu menjadi warga Madinah. Ketika ke Mekah, mikotnya di Bir Ali. Nah, sedangkan dari negara-negara lain, tergantung nanti jalur mana. Seperti itu. Kan nanti kalau Darut Tukni dari negara mana seperti itu. Nah, kalau untuk Jirona, tempat mikot itu biasanya digunakan mikot ketika city tour. Jadi ziarah kota Mekah, mengunjungi Arafah, mengunjungi Mina, Muzdalifah dan lain-lain. Nah, ketika pulang menuju Mekah lagi, itu melewati namanya Masjid Jironah, dan itu merupakan tempat mikot juga seperti itu. Jadi itu batas tanah haram dengan daerah luarnya. Gitu. Jadi ketika kita melewati itu bisa mikot. Contoh kalau misalnya kita melakukan tambahan ziarah ke Kota Taif. Ada yang tahu ya Kota Taif ya. Jadi daerah yang tempat dulu hijrah pertama Rasulullah.
yang ketika diperangi oleh kaum Quraisy hijrah ke kota Thaif, ternyata bukan mendapat dukungan dari kaum Quraisy, dari Thaif, malah dilempari dan lain-lain gitu. Nah sekarang di sana itu ada tempat mikot namanya Qurnul Manazil. Jadi ketika kita melakukan city tour kembali ke Mekah itu bisa bermikot lagi di Masjid Qurnul Manazil. Tapi itu apa namanya khilafiyah ya. Ada yang umroh itu hanya satu kali ada betul. Jadi umroh itu satu kali perkedatangan ke Saudi ke Mekah gitu. Jadi tidak ada umroh kedua, ketiga dan lain. Tapi ada juga pendapat membolehkan. Itu istilahnya ada punya dasar sendiri. Tinggal kita yakinnya yang kemana gitu. Itu kalau terkait mikot. Saya tambahkan juga terkait tadi sa'i ya, hikmah dari sa'i. Tadi kan Siti Hajar sampai 7 kali ya gitu. Itu kan tadi menggambarkan bahwa ikhtiar kita harus maksimal gitu. 7 itu istilahnya ukuran banyak, bahwa usaha itu harus banyak gitu. Kalau di Sunda kan kita terkenalnya apa ya? Istilahnya nista, majah, apa? Orang Sunda kenal enggak? Ini ada di Sunda unggul. Nista, majah, utama aja nanya. Jadi wah ini udah nista, majah, utama. Ternyata pepatah itu kurang gitu. Itu baru 3 kali. Siti Hajar mah 7 kali gitu. Jadi maksudnya usaha itu, upaya itu, ikhtiar itu harus sebanyak-banyaknya, jangan hanya ini sudah banyak terus lakukan seperti itu. Demikian kalau ada pertanyaan lagi. Mau ada lagi yang bertanya? Mangga Pak. Pakai nggak usah, biar Ya terkait tahallul ya. Jadi banyak sunnah yang dilakukan dalam prosesi umroh. Termasuk kan yang tahu rukun umroh ada berapa? Rukun umroh. Ya, 1 niat dan berihram ya. Kedua tawaf. Ketiga sa'i. Keempat tahallul. Kelima tertib ya. Keenam ada enggak? Sekarang ada katanya selfie. Nah, ketika tawaf sunnahnya itu ketika tawaf bahunya itu dilihatkan. Jadi dibuka gitu ya. Si kain ihramnya dibuka gitu. Itu sunnahnya ketika tawaf. Itu dulu itu gimana? Ketika rombongan Rasulullah masuk ke Mekah itu pada ngintip itu orang kaum Quraisy bahwa bukan perjalanan dari Mekah dari Madinah ke Mekah itu jauh ya, seberapa hari. Wah nanti akan keletihan, akan lemah dan lain-lain, akan diejek lah gitu. Ternyata mendapat itu dalam satu Quran ya, mendapat bocoran dari malaikat bahwa mereka itu kan seperti itu. Nah ternyata di Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat ketika tawaf itu dibuka ininya ya. Nah jadi terlihat bahwa kaum muslim itu orangnya kuat-kuat, gede-gede dan lain-lain gitu. Jadi, nah itu dalam politik itu show oppose itu perlu juga gitu. Jadi menggentarkan lawan itu perlu juga. Nah, itu ada itunya gitu show oppose gitu. Dan sunnahnya itu sebetulnya ketika tawaf 3 putaran pertama itu mempercepat langkah gitu. Agak berlari-lari, cuman karena penuh dan lain-lain dengan ibu-ibu tidak seperti itu. Jadi itu ceritanya seperti itu ya. Jadi ketika pasukan sebelum butuh Mekah itu pasukan muslim itu ternyata datang dengan kekuatan yang besar dengan jarak seperti itu. Nah, terus ketika sa'i ada pilar hijau itu kalau untuk laki-laki istilahnya disunahkan untuk berlari-lari kecil, tapi kalau yang bapak-bapak yang ibu-ibu tidak ada gitu, berjalan biasa. Nah terkait tahallul ada yang
sebagian, ada yang boleh nang kata istilah amin. Boleh nang. Nah, jadi keduanya sah gitu. Tapi yang dicukur habis itu mendapat keutamaan, lebih afdol gitu. Didoakan oleh Rasul 3 kali. Jadi kan ketika ditanya apakah bagaimana dengan yang dicukur sebagian gitu. Jawab Rasul itu teh, semoga Allah merahmati yang gundul, yang dihabis gitu. Terus ketika ditanya lagi, bagaimana yang dicukur sebagian? Jawabannya, semoga Allah merahmati yang dicukur habis, yang gundul gitu. Terus ditanya lagi, bagaimana yang dicukur sebagian? Jawabannya sama, semoga Allah merahmati yang digundul gitu. Nah, baru yang berikutnya, dan juga yang dicukur sebagian. Jadi yang dicukur itu mendapat kelebihan, keutamaan, didoakannya 3 kali oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk yang awal-awal itu habis ini doanya 3 kali lebih seperti itu. Gitu, amin. Terima kasih ya yang sudah bertanya. Mungkin ini langsung aja ditutup. Oh iya, door prize-nya mau dibagiin sekarang aja ya langsung ya. Tadi ada pertama Kang Chandra, Teh Siti, sama Teh Isma, sama Pak Yusuf ya? Pak Yusuf. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل والصحب الكرام صلى على خير الأنام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
Alhamdulillah ya, tadi kita udah banyak sharing-sharing tentang MIW, dari tips-tipsnya juga, dari tadi ada hotel-hotelnya gimana, terus city tour-nya. Mungkin teman-teman udah ngebayangin ya, yang tadinya pengen umroh jadi kayak pengen bersemangat lagi, yang tadinya mungkin nggak ada niatan sama sekali buat umroh jadi ada niatan gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan ya yang mau menjalankan umroh, mungkin ada yang masih nabung juga. Dan kita langsung aja ya sebelum penutupan, ini ada pengumuman dari panitia Pekan Inspira, yaitu Kang Ridwan. Ya. Oh iya. Mangga, silakan Kang Ridwan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari Pekan Inspira.